Oke, kita akan belajar tentang Google Workspace ya. Jadi kalau kalian yang belum paham tentang Google Workspace, intinya adalah Google menyediakan platform untuk dunia pekerjaan. Seperti yang kita tahu, Google itu punya produk Gmail, kemudian ada kalender, kemudian ada Google Meet, Google Drive. Nah, itu biasanya kita gunakan untuk dunia pekerjaan kita kan, atau dunia personal juga bisa sebenarnya. Nah, cuman Google Workspace ini hadir lebih spesifik untuk kebutuhan para pekerja gitu, atau company atau bisnis gitu. Nah, apa aja sih biasanya? Nah, kita akan bahas di sini ya untuk pengenalan lebih awal. Nah, seperti yang kita tahu ini Google Workspace itu kita bisa menggunakan Gmail itu dengan domain sendiri ya. Di sini bisa looks professional with custom email ya, bisa menggunakan alamat email dengan domain sendiri. Biasanya kalau kita create Gmail itu kan pakai @gmail.com. Nah, kalau dengan Google Workspace kita bisa menggunakan nama kita sendiri atau nama company yang kita punya gitu kan. Itu bisa membuat email kita jauh lebih profesional ya di mata klien. Kemudian kita juga ada kalender ya, berhubungan sama meeting, invitation. Nah, itu biasanya kita main di Google Calendar. Nah, kita juga bisa menggunakan itu di dunia pekerjaan biasanya ya. Nah, di sini juga ada Doc untuk berkaitan sama manajemen dokumen ya, entah itu kontrak, entah itu dokumen penting perusahaan atau bisnis ya, agreement, kontrak. Nah, itu biasanya kita pakai Google Drive atau Google Docs. Dan di sini juga ada Google Drive untuk manajemen cloud filenya ya. Kita bisa menyimpan file-file penting, file baik perusahaan maupun personal pekerjaan kita bisa di Google Drive. Nah, ini yang tadi gua sebutin ya. Selain invitation, kita juga akan memanage meeting dengan klien, dengan tim. Progress meeting itu biasanya kita lakukan kalau yang work from anywhere, kita bisa melakukan Google Meet. Kalau misalkan yang offline, biasanya kita kan ke ruang meeting. Nah, itu kita bisa pakai Google Meet ini untuk bisa menjembatani online meeting ya, antar tim ataupun dengan partner atau dengan klien. Tentunya ini juga banyak fitur lainnya ya, kayak misalkan di sini ada AI, kemudian ada perlindungan ya, kualitas dari si Google-nya itu sendiri. Nah, itu manfaat ketika kita menggunakan Google Workspace ya. Jadi kita hanya menggunakan satu wadah ya di Google, tapi semua fitur yang digunakan untuk kebutuhan bisnis itu ada semua di sini. Nah, cuman seperti yang kita tahu, Google Workspace itu tidak gratis ya, dan tidak di-open untuk penggunaan pada user biasa gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat Google Workspace itu berbayar ya, layanan premium, dan dibagi beberapa tipe jenis langganannya. Di sini ada starter, standar, plus, dan enterprise. Biayanya itu dicas per user per bulan ya. Di sini kita bisa lihat, ini harganya pakai USD ya. Jadi kita harus pay dengan currency dengan US dollar. Nah, di sini ini komitmennya 1 tahun ya, harga segini. Kalau misalkan kita pengen yang per bulan, biasanya ini akan jauh lebih mahal lagi gitu. Nah, ini dapat fasilitasnya apa aja? Nah, seperti ini ya. Nah, cuman kita tidak akan menggunakan Google Workspace yang umum ini ya untuk kita menggunakan sebagai platform pekerjaan di tempat kita. Nah, gua ada triknya, yaitu kita pakai Google Workspace tapi gratis. Nah, kita akan bahas.